يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah jelas? Alhamdulillah. Ustaz. Baik, kita mulai ya, Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali yang di Ahad malam ini kita juga dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah ya, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau pun juga sudah bergabung saat ini. Mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tia. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini? Insyaallah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian pada malam hari ini ya Ibu Bapak. Untuk Ibu Bapak sekalian untuk mempersiapkan catatannya, dan kita akan mulai dan kita akan persilakan kepada Ustadz Ari untuk memulai kajiannya. Tafadhol masykur Ustadz. Baik, syukran.
Baik, kita testing suara dulu. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Oke, bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kembali kepada kita semua bisa ikut bergabung di program yang tentunya sudah 4 tahun berjalan, Ibu Bapak ya. Nggak kerasa nih, barangkali di sini ada yang baru hadir ya. Nah, program kita itu, program kelas besar itu sudah 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun kita jalan ya. Nah, barangkali Ibu Bapak sekalian yang baru hadir ini, udah 4 tahun nih ya, udah lama sekali insya Allah ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, terkhusus kepada program yang tentunya kita jalankan sampai sekarang ya, yaitu program Tahsin Akbar. Dan dalam satu pekan ini ada 2 kali ya, ada di hari Rabu malam dan hari Ahad malam ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan jadwal Tahsin Akbarnya dalam satu pekan 2 kali, hari Rabu dan hari Ahad ya. Jadwalnya, jamnya masih sama, jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Biasanya patokannya jam 21.30 ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu alhamdulillah tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini, terutama nikmat sehat ya. Kita masih bisa merasakan nikmat yang betul-betul kalau kita perhatikan ya, dari mulai kita menghembuskan nafas kita ya, dari mulai kita menarik nafas ya, oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita bisa mengedipkan mata, kita bisa berbicara, apalagi kita bisa melihat, bisa mendengar, Masya Allah. Itu perlu kita rasakan ayah bunda ya, betapa nikmatnya kita masih merasakan kenikmatan itu sampai detik ini. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah berkurang ya, berkurang kenikmatannya, berbeda dari mulai masa-masa mudanya, apalagi sekarang sudah tidak muda lagi ya Bapak Ibu sekalian, sudah merasakan perbedaannya. Dari awalnya misalkan ketika melihat saya jelas, sekarang jadi tidak jelas misalkan seperti itu. Tapi insya Allah itu segala sesuatu yang tentunya memudahkan ayah bunda ya. Makanya seringkali saya sampaikan, ada seorang ulama mengatakan bahwa semakin kita bertambah usia, semakin banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah itu nikmat yang Allah angkat ya, dari mulai fisik kita ya, penglihatan kita, pendengaran kita dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang Allah mudahkan untuk kita semua ayah bunda sekalian. Kalau ada yang merasakan seperti itu harus masih bersyukur ya. Allah masih memberikan kemudahannya. Seperti halnya kalau orang yang sakit kan ya, ketika melaksanakan sholat tidak bisa berdiri, bisa duduk gitu ya. Tidak bisa duduk, berbaring dan seterusnya. Sama seperti halnya kita membaca Al-Quran ayah bunda. Karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Satu huruf saja berapa puluh kebaikan ayah bunda? 10 kebaikan ya, dilipat gandakan 10 kebaikan. Terus ketika kita membaca Al-Fatihah 1 hari saja sudah belasan ya, kita praktekkan. Dan itu kebaikan-kebaikan yang tentunya terkadang kita tidak merasakannya, padahal Allah memberikan kebaikan kepada kita. Makanya kalau misalkan dibandingkan dengan dosa kita sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah ya. Kita tidak sadar saja Allah masih memberikan kebaikan, masih memberikan kenikmatan kepada kita. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tanpa terasa ya, kita di pekan yang lalu kita dibersamai oleh Ustadz Bashir. Terus alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan saya bisa ikut bergabung kembali dan akan membahas
pembahasan yang sebetulnya sudah pernah dibahas tapi belum sedetail yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Apalagi judulnya tadi, ya yang mungil gitu ya. Jadi insya Allah judul-judul itu sebetulnya kaitannya dengan Al-Quran gitu. Tidak hanya dari tanda, dari segi baca pun juga nanti kita akan bahas ya Bunda. Seperti biasa ya Bunda sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita memasuki ke materi ya, kita melanjutkan tilawah dulu ya. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu. Ayat berapa sekarang ada yang masih mencatatnya? Ada yang masih mencatat, Ibu Bapak sekalian? Nah, sebentar. 83 Ustaz. 183. Masya Allah. Baik, mohon ditunggu sebentar. Sudah ada ya, tampil ya. Oke, siap kita akan. Sudah belum? Baru. Sudah ya? Sudah, Oke. sudah. Seperti biasa agak delay ya ayah bunda sekalian, gak apa-apa. Oke, Alhamdulillah di Quran surah Al-Baqarah kita memasuki ke kemarin minggu lalu di 182 berarti ya. Sekarang 183. Seperti biasa kita akan membacakan satu ruku' dalam satu pertemuan kajian ahad ini ya. Nah, untuk untuk mengingatkan lagi ayah bunda sekalian bahwa pembahasan minggu lalu itu berarti saya yang ngisi ya? Masih yang ngisi ya, betul ya? Atau Ustadz Basir, saya lupa lagi ya. Oke, kita kalau nggak salah ngebahas tentang apa ayah bunda di pekan yang lalu? Ngebahas tentang tanda ruku ya. Atau sebaik-baiknya wakaf ibtida itu adalah di awal surah sampai akhir surah ya. Jadi sebaik-baiknya, jadi pekan lalu kita membahas terkait adab dalam wakaf ibtida ya, dalam membaca Al-Quran wakaf ibtida. Nah, sebaik-baiknya wakaf ibtida itu adalah di awal surah sampai akhir surah. Seperti awal surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Baqarah. Itu sebaik-baiknya wakaf ibtida ya. Ya betul. Wakaf dan kita memberhentikan sampai tuntas gitu ya untuk temanya. Nah, ayah bunda sekalian, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu kan ada batasan-batasan juz ya, ada juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus berikutnya ada tanda hizab ya, terus ada rubuh hizab, terus ada tanda ruku kan gitu ya. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa di dalam kitab At-Tibyan yang yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa wakaf ibtida itu kalau kita ngukurnya juz itu terkadang juz itu tidak akhir tema gitu ya. Jadi ternyata tidak semua ya, ini tidak semua. Jadi ada juz yang memang akhir tema, ada juga juz yang tidak akhir tema, bunda. Nah tapi itu mau juz, mau hizab, rubuh hizab ya. Nah tapi setiap tanda ruku itu yang sering dipraktekkan oleh ulama terdahulu. Jadi setiap ruku itu pasti akhir tema. Masih ingat ya, ayah bunda ya? Setiap tanda ruku atau tanda ain itu akhir tema. Tapi tidak menentukan satu tema gitu. Ya, jadi tanda ruku itu tidak menentukan satu tema, bisa jadi 2 tema, bisa 3 tema gitu. Tapi setiap tanda ruku itu akhir tema. Nah, sedangkan juz ayah bunda sekalian, tidak semua akhir juz itu satu tema. Tidak semua akhir juz itu akhir tema. Maka dari itu kita dianjurkan oleh sebagaimana yang dipraktekkan oleh ulama terdahulu itu adalah tanda ruku. Itu yang paling oke gitu ya, paling tepat. Apalagi di dalam kitab At-Tibyan tersebut saya membaca terkait dengan sebaik-baiknya wakaf ibtida itu adalah membaca surah-surah yang pendek ayah bunda. Yang pendek itu tuntas langsung ya, seperti Al-Ikhlas tuntas gitu ya. Yang sering kita praktekkan Al-Ikhlas ya ayah bunda ya, insya Allah aman ya. Jangan sampai kita mewakafkan di tengah-tengah atau memberhentikan di tengah-tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Allahu Akbar misalkan gitu ya. Luar biasa ya. Nah, andai pun misalkan ada orang yang memang ya beliau misalkan mualaf baru menghafal surah misalkan, ya entah mengapa kalau seperti itu ya. Nah, kalau kita yang sudah bisa baca usahakan hafalkan ya, hafalkan, apalagi trikul itu atau forkul ya, kuliah kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu harus beserta tajwidnya diperiksa ya. Terus maknanya juga diperiksa lagi seperti itu ayah bunda ya. Jadi meskipun surah pendek tapi tajwidnya terjaga dan juga kita tahu maknanya seperti itu. Baik, kita akan mulai ya ayah bunda ya. Seperti biasa kita akan membaca bersama-sama. Nah, ayah bunda sekalian seperti biasa di-mute-kan semuanya. Jadi caranya di-mute-kan semuanya. Terus ayah bunda mengikuti apa yang saya baca. Jadi tidak tidak ditalkinkan ya. Tidak saya satu kali, ibu bapak semua satu kali. Jadi kita barengan saja. Cuman biar suaranya tidak bocor, terkhusus suara saya yang keluar, maka ayah bunda yang mengikuti. Terus berikutnya barangkali ada yang keliru boleh langsung koreksi ya. Boleh bersuara juga boleh. Atau di kolom komentar. Tapi lebih bagus bersuara langsung biar nanti saya stop langsung, nanti kita perbaiki. Seperti itu ya. Baik ibu bapak sekalian, seperti biasa kita mulai dari ta'awudz, lalu kita memasuki ayat 183 ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai tanda ruku, Ibu Bapak sekalian? Apakah kita sudah sampai tanda ruku? Sudah. Apakah ada tanda rukunya, Ayah Bunda? Ada, Ustaz. Ini di sini di layar Ayah Bunda. Aing. Ada tidak tanda ainnya? Coba lihat. Ada. Mana? Yang mana? Layar nggak ada. Oke. Maksud saya yang di layar ya, yang di layar bukan di mushaf Ayah Bunda. Lihat di layar, lihat di layar. Tidak ada tanda ruku. Ya. Tapi kita sudah masuk ke tanda ruku. Berarti mushaf Al-Quran yang kita baca ini mushaf cetakan yang mana, Ayah Bunda? Madinah, ya. Di sini Ayah Bunda ada yang sudah terbiasa mushaf Madinah? Belum. Belum ya. Terus ada yang merasakan berbeda tidak tadi ketika Ibu baca? Itu ya. Ada yang banyak-banyak rancunya ya.
tandanya beda, terus tiba-tiba ayah bunda nggak lancar nih. Yang biasanya lancar, oh kok nggak lancar nih? Nah, ini sudah prediksi nih. Ini sengaja ya, sengaja kajian pada malam hari ini kita tilawahnya bersama-sama menggunakan mushaf Al-Quran Madinah karena kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, yang mungil. Ini ya. Ini afwan ayah bunda sekalian ya. Desainnya simple saja, tapi insya Allah ya yang penting bisa dipahami nantinya ya. Baik, sebentar. Di sini saya buatkan judul ya yang mungil. Sebetulnya nanti kaitannya dengan ada huruf ya yang kecil banget ayah bunda. Kira-kira pernah melihat ya kecil tidak? Pernah. Di mana? Di mushaf cetakan Madinah atau Indonesia? Ayo ayah bunda. Di mushaf Indonesia ada tidak? Kira-kira pernah tidak menemukan ya yang mungil kecil banget? Mushaf Indonesia. Ada tidak? Nih, contoh nih mushaf Indonesia. Ada tidak ya? Ya kecil. Nggak nampak ya. Dan memang tidak ada. Dan memang tidak ada ya kecil kalau di mushaf Al-Quran Indonesia. Kalau di mushaf Madinah nanti akan kita temukan ya kecil ayah bunda. Nah, baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, masih ingat tidak? Pernah saya ngebahas terkait dengan badan huruf. Nah, kalau badan huruf itu disebutnya apa ayah bunda? Masih ingat tidak? Contoh, di sini ada huruf seperti ini. Nah, kira-kira ini huruf apa ayah bunda? Bisa gitu ya. Berarti banyak ya. Bisa ta, gitu ya. Bisa nun juga bisa nun gitu ya. Tergantung nanti tanda. Nah, inilah ayah bunda yang disebut apa? Badan huruf. Ya, rosem ya, badan huruf. Terus berikutnya nanti ada yang namanya dobet. Tanda. Ya, dobet. Contoh. Ciri. Dobet dari mulai bentuk yang seperti ini afwan. Yang ini terus ada tandanya titik di bawah. Berarti huruf apa? Ba. Huruf ba. Terus saya berikan harokat kasroh jadi Bi. doma jadi Bu. inilah dobet. Dobet itu adalah tanda baca. Nah, kira-kira ayah bunda kalau melihat ini saja bisa ditentukan tidak ini huruf apa? Tidak. Belum. Ya, tidak bisa karena di zaman saat ini kita sudah terpaku oleh tanda baca. Nah, itu ya tanda baca ayah bunda. Terus berikutnya nanti ada yang namanya tashkil. Nah, taskil kalau misalkan ayah bunda menemukan tanda ain tadi seperti itu ya. Terus menemukan tanda apa jim, wakof ya. Terus ada sodlam misalkan. Gitu ya. Kok sodlam. Terus apa lagi? Lam. Ya. Terus ada tanda titik 3. Lagi ayah bunda. Tanda hati terbalik. Iya. Apalagi tanda al-juz. Ya, al-juz misalkan. Lam alif. Lam alif. Mim. Nah, gitu ya. Mim, ya. Lam alif seperti itu. Gimana ini, Afwan? Terus ada lam alif, ada mim seperti ini, ada mim seperti ini gitu ya. Banyak. Nah, ini namanya adalah tashkil. Simbol-simbol yang memudahkan kita. Nah, maka dari itu pernah saya bertanya kepada guru kita yang waktu lalu kita undang ya Ustadz Agus Kitabah, beliau ahlinya. Ketika saya bertanya, kok Ustadz cetakan Madinah dan cetakan Indonesia kok bisa beda? Ternyata sejarahnya adalah tetap rosemnya adalah rosem Utsmani. Rosemnya rosem Utsmani ayah bunda. Ya. Nah, dari rosem itu ada pengeditan. Ketika Indonesia sudah mendapatkan rosemnya, baru diedit tandanya, gitu ya, diedit apa tandanya sehingga jadi ada perbedaan tashkil.
perbedaan tanda dan juga dobet ya. Nah, jadi membedakan mushaf Indonesia dan Madinah ini ada dua ayah bunda, dobetnya dan tashkilnya. Kalau rosem dua-duanya sama karena rosem ini adalah badan huruf. Contoh, ketika saya tulis membentuk badan huruf seperti ini, kira-kira huruf apa aja ini? Akan gitu ya. Ya. Jim, ha, kho kan seperti itu. Nah, ini adalah rosem, badan hurufnya. Terus berikutnya ketika dari huruf yang seperti ini tadi ya, yang ini. Terus ketika saya berikan kepala di sini jadi apa? Ah. Jadi fa atau kof? Wow. Hati-hati beda ya. Gini nih. Nanti ada tiga bentuk ayah bunda. Yang pertama seperti ini, ya. Terus yang kedua seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ini apa ini? Huruf apa ini? Oh, ya. Terus yang berikutnya seperti ini. Nah, ini huruf apa ini? Ini misalkan ya, ini ba, ta, sa. Terus ini apa saja? Apalagi? Banyak ya. Coba siap kita bedakan nih, ayah bunda. Ketika dikasih titik di bawah, titik 2, titik 3, diberikan kepala. Hati-hati. Wow. Ya, berikutnya di sini yang bawah ini apa ini? Ro. Ketika saya berikan titik, ketika saya berikan lingkaran di sini, baik, sebentar, ini di sini ada yang bocor nih, sebentar. Ya, sekali lagi suaranya coba di-mute-kan, afwan ya. Oke, siap, sudah kondisip ya. Nah, wawu. Oke. Ya, berarti wawu itu berasal dari bentuknya huruf ro. Ya, bunda. Coba yang bawah ketika diberikan titik 1, nun. Ya. Ketika diberikan kepala seperti ini, Kof. nah, berarti kof itu berawal dari bentuknya huruf nun. Inilah apa namanya? Rosem, badan huruf. Nah, ini nanti mudah-mudahan ada kajian khusus ya untuk apa namanya rosem ini. Nanti ayah bunda jadi belajar nulis ya. Seperti biasa nanti kita adakan aja di kelas besar saja ya. Untuk privat belum kebayang. Belum kebayang siapa yang ngajarnya gitu ya. Saya pun juga masih belajar ayah bunda. Jadi ternyata kalau kita ini nih. Jadi pelajaran itu ayah bunda kan ada kalimat tahsin ya. Ayah bunda ketika mendengar tahsin kira-kira belajar apa di sini? Belajar memperbaiki huruf. Gitu ya. Belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Berarti di sini nanti ada tahsin qiraatul Qur'an gitu ya. Kalau kita sering mendengar tahsin Al-Qur'an gitu ya. Tahsin Al-Qur'an. Nah, kalau diterjemahkan ini adalah memperbaiki Al-Qur'an ya. Tapi lebih tepatnya tahsin qiraatul Qur'an gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya tahsin Al-Qur'an ini kaitannya dengan memperbaiki bacaan kita gitu. Bacaan kita bukan memperbaiki Al-Qur'annya, tapi memperbaiki pembaca. Nah, ternyata ada juga pelajaran tahsin sama di sininya. Tahsin kitabah. Nah, tahsin kitabah ya bunda. Memperbaiki cara penulisan huruf gitu. Nah, kira-kira ayah bunda kalau misalkan saya nulis gini ya. Saya nulis gini nih. Terus saya berikan titik. Nah, kira-kira benar tidak cara cara nulisnya? Salah ya. Karena huruf ba itu adalah di sini. Ini tahsin. Nah, ini tahsin itu seperti itu. Memperbaiki cara penulisan. Tapi di sini bukan ranahnya saya, tapi ini hanya gambaran bahwa pembahasan kita adalah di sini ayah bunda. Lihat, perhatikan. Makanya ada istilah rosem usmani.
Rosem Usmani ini belum ada tanda baca ayah bunda. Jadi asal mulanya bentuk badan huruf itu Rosem Usmani ini ya, Rosem. Bentuk atau badan huruf ya. Kira-kira sebelum ayah bunda melihat yang di bawah tadi, ini kira-kira dibaca A, I atau U? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Ada yang membaca Amina, ada yang membaca seperti itu ya. Ada yang membaca Amana, Umina, bisa kan ya? Nah, jadi dikarenakan kita tidak tahu harokatnya, gak ada tandanya, gak ada. Tapi ketika ayah bunda yang awalnya bingung, ini terbayang tidak ayah bunda? Ini kalau tidak salah waktu Ustadz Agus sampaikan ini generasi keberapa ya? Baru Rosem Usmani aja. Jadi tidak ada titik, tidak ada harokat. Gitu ya. Kayak gundul ya Pak Ustadz ya. Betul, lebih daripada gundul Bu ini. Iya. Lebih dari gundul gitu ya. Seperti ini misalkan dikarenakan kita sudah tahu basmalah ya. Contoh nih, lebih daripada gundul. Nah gini ya. Nah, tanpa ada apapun. Nah gitu ya. Nah, dikarenakan kita sudah tahu, jadi kita ya aman-aman saja gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi tanpa ada titik, tanpa ada harokat, tanpa ada apapun ya. Contoh kalau misalkan kita gambarannya, kalau saya nulis misalkan seperti ini ayah bunda. Sebentar. Nah, misalkan menulis seperti ini, terus menulis seperti ini, gitu ya. Nah ini kan terkadang kita suka bingung, ya. Meskipun ini sering kita temukan. Ini kira-kira dibacanya apa, ayah bunda? Minhu. Oh langsung ya. Dikarenakan sudah terbiasa dengan kalimat seperti ini. Tapi kalau misalkan ketika saya nulisnya aneh bu, gini. Nah ini kira-kira apa nih? Bingung ya. Bingung. Nah, kalau yang seperti ini masih bisa kita pahami juga. Masih bisa kita, oh ini sepertinya amanna, seperti itu ya. Seperti itu. Ternyata ketika kita lihat tuh di sini amanna, ketika ayah bunda sekalian bisa membaca seperti ini karena dibantu oleh rosem atau dobet. Dibantu oleh rosem atau dobet. Rosem yang atas, badan hurufnya atas. Nah, ketika ayah bunda bisa membaca amanna, amanu, nah, itu dibantu oleh tanda baca dobet. Nah, di situ nanti ayah bunda akan mengenal dobetnya cetakan Madinah dan dobetnya cetakan Indonesia. Coba perbedaannya kita lihat. Ustadz mau nanya boleh? Iya, gimana Bu? Dobet itu apa ya Ustadz? Tanda baca. Ini nih. Nih, saya ulangi ya. Ini adalah rosem Bu. Rosem itu adalah badan huruf. Jadi badannya. Contoh nih ya. Ini ayah bunda bisa mengetahui ini apa? Mim. Mim dari bisa mengenal mim dari apa? Badan huruf. Bentuk kan? Bentuk hurufnya atau badan hurufnya. Tapi ada tidak font huruf yang gini? Yang misalkan dulu pernah ngebahas itu ya bulat lah gitu ya. Bulat gini. Bulat gini, bulat gini gitu ya. Nah, itu ya. Ini meskipun sebetulnya kita bisa juga menyebutkan mim dikarenakan kepalanya di bawah kan ya. Jadi mim itu meskipun bulat ayah bunda, tapi posisinya di bawah. Maka kita bisa memprediksi bahwa ini adalah huruf mim. Nah, bisa memprediksi bahwa ini adalah huruf mim adalah dari bentuknya. Nah, ini dinamakan apa tadi, Bu? Rosem Ya. Badan huruf. Oke. Sekarang tadi pertanyaan Ibu, dobet itu apa? Dobet itu ketika Ibu yang ini nggak bisa baca nih, bingung ini Ibu malah bacanya umana misalkan ya. Dan ini imanu misalkan gitu ya. Imanu. Dan ternyata ketika ayah bunda diberikan tanda seperti ini, dibacanya apa ini? Amanna. Kenapa bisa dibaca amanna? Karena ada
Sudah Dobat. diberikan. Tanda tuh, Bu ya. Ini tanda ya. Harokat fathah, 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 tasdid, titik. Ini adalah dobat. Bisa dipahami, Bu? Ya, teacher. Alhamdulillah. Oke ya. Siap, kita lanjutkan. Nah, setelah ada rosem dan dobat, maka nanti ada perbedaan cetakan. Ada cetakan Madinah, ada cetakan Indonesia. Ingat, sebetulnya kalau misalkan ayah bunda tanya gini, Ustadz kok beda ya mushaf Madinah dan mushaf Indonesia? Nggak ada bedanya, gitu ya. Yang membedakan adalah, jadi bertanyanya adalah apa namanya? Kenapa cetakan Indonesia dan cetakan Madinah berbeda? Itu lebih tepat ya. Jadi cetakannya, ya cetakannya ayah bunda ya. Cetakannya itu nanti kaitannya dengan editing. Nah, jadi di Madinah misalkan ya, di Madinah itu mendapatkan rosemnya seperti ini ya, seperti ini. Terus Indonesia pun juga mendapatkan rosem seperti ini. Terus misalkan di Bombay pun juga mendapatkan rosemnya seperti ini. Seluruh dunia mendapatkan rosem Utsmani seperti ini. Nanti di setiap negara biasanya seperti halnya di mushaf Indonesia itu kan ada kaitannya dengan mushaf Al-Quran Bombay, gitu ya. Makanya mengenal domah terbalik, gitu ya. Domah terbalik. Terus nanti kita akan mengenal ya. Nanti ada pembahasannya. Oke. Sekarang ayah bunda kita sudah mengenal yang namanya tadi tanda baca ya. Itu namanya apa tadi? Tanda Dobat. Tahu ya? Kalau rosem apa rosem? Badan badan Huruf. Tanda Tuh, baca. di sini nih, lihat ya. Inilah tulisan sesuai rosem Utsmani tanpa titik, huruf dan harokat. Nah, ini adalah rosem namanya. Nah, sedangkan yang ini apa namanya di sini keterangannya dobatnya nggak ada ya. Tapi langsung Madinah dan Indonesia. Ini langsung kecetakan. Ini langsung kecetakannya ya. Jadi tanda-tanda seperti ini yang diberikan i'robnya, harokatnya itu Abul Aswad Adu Ali ya, memberikan tanda seperti ini. Ya, dobat namanya. Nah, sedangkan dari dobat itu ternyata ada 2 mushaf Al-Quran di Indonesia yang tersebar, yaitu cetakan Madinah dan cetakan Indonesia. Nah, ini adalah hasil editan ayah bunda. Jadi diedit dari rosem ini, diedit. Oh, di mushaf Indonesia itu ternyata lebih akrab dengan fathah berdiri. Nah, gitu. Fathah berdiri. Nah, ya. Sedangkan di mushaf Madinah ini lebih akrab bentuknya seperti ini asli, fathah bertemu dengan fathah dan alif. Berarti fathah berdiri itu berasal dari fathah bertemu Alif. Makanya mad itu tetap hanya ada 3 ayah bunda. Fathah bertemu alif, terus kasroh bertemu ya sukun, doma bertemu wawu. Tetap cuman ada 3, nggak ada perubahan, cuman ada 3. Nah, fathah berdiri itu gimana Bu? 3-2-2. Sedangkan yang 3-2-2 yang rumus kita itu secara bentuk ya. Jadi sebetulnya tanda mad itu hanya ada 3. Nah, cuman nanti ada bentuk-bentuk yang lainnya seperti fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik. Ada fathah bertemu alif bengkok tuh. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda mad panjang, 2 harokat. Maka dari itu kalau di sobat ngaji disusunkan dengan rumus ya. Di sini sudah hafal tadi siapa? 3-2-2. Nah, itu ya rumusnya nih. 3-2-2. Jadi ayah bunda kalau misalkan ikut kelas privat tahsin, ini ada rumus. Ada 3-2-2. Coba perwakilan Bu. 3-2-2 apalagi? Sebelum itu fathah, kasroh, doma. Fathah, kasroh, doma. Ini rumus ya. Jadi 3-2-2 fathah, kasroh, doma. Fathah, kasroh, doma. Maksudnya apa? Yang tadi nih kita lihat ya. Ini jumlah kan ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi biar mudah untuk dihafal saja. Ini untuk rumus ini ya. 3 itu jumlah yang fathah. Fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Ingat alif bengkok ya. Terus berikutnya fathah
Nah, ini tinggal diganti saja. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Terus berikutnya kasro bertemu Ya sukun. sukun, kasro, Berdiri. oh, kasro berdiri. Terus domah bertemu Wow Sukun. sukun, domah Domah terbalik. tuh langsung 7 ya. Tapi sekali lagi dikarenakan di kelas akbar ini kita membahas secara ini ya, secara detail. Jadi mad itu tetap tandanya hanya ada 3. 3. Cara bacanya hanya ada 3. A, I, U gitu. Al-jauf kan itu. Al-jauf ya. Makhraj al-jauf itu hanya A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Gak ada lagi. Ada yang lain nggak? Ada misalkan yang asalnya ha, hi, hu menjadi ha, he, ha itu he, ya ada he gitu ya. Kalau itu imalah itu ada ya, ada ya. Ro, ri, ru. Jadi o, re, ada re-nya tuh ya. Nanti ada sih kaitannya dengan bacaan-bacaan imalah seperti itu. Nah, jadi ayah bunda sekalian, mad itu ada berapa? Ada 3. 3. Fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, doma bertemu waw sukun. Ini tanda di mushaf yang mana kira-kira? Mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia. Makanya di modul Sobat Ngaji, itu di modul tasnya adalah 7 tanda mushaf Al-Quran Indonesia. Siap, kita akan coba perhatikan ayah bunda. Next ya. Tuh nggak kerasa. Waktunya sudah 43 menit lagi ya. Siap. Nah, ini ayah bunda, lihat. Mengenal mad cetakan Indonesia. Makanya saya cantumkan cetakan biar lebih tepat gitu ya. Kalau misalkan mengenal mad atau mengenal perbedaan mad dalam mushaf Al-Quran Indonesia dan mushaf Madinah. Tapi lebih tepatnya itu adalah memang perbedaan cetakan saja. Karena ada ada editingnya gitu ya. Ada yang diedit. Di mushaf Indonesia dan mushaf Madinah itu pengeditnya beda gitu ya. Nah, baik, kita fokus ke mushaf Indonesia dulu. Kita lihat. Ayah bunda sekalian, kita akan coba kita lihat di sini ya. Wa minan nasi. Nah, kira-kira di sini mad panjang berapa harokat, Bu? 2 harokat. Tanpa disukunkan ya, tanpa disukunkan. Kalau disukunkan itu menjadi mad arid li sukun. Ini kita membahas mad ya, mad aslinya. Mad asli, tidak membahas mad arid li sukun, tidak membahas mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad lazim dan yang lainnya. Kita sedang membahas mad asli. Mad yang aslinya secara tabi'i, secara hakikatnya, secara tabiatnya. Gitu ya. Makanya tabi'i ini pernah disampaikan oleh peserta privat. Ibu di sini ada yang bergabung ya, yang di Tasim privat. Kira-kira tabi'i itu apa, Bu? Tabi'i? Tabiat. Asli. Sesuatu yang asli. Berarti kalau asli original gitu ya. Apalagi natural. Alami, apalagi Murni. enggak dirubah. Enggak dirubah ya. Nah, terus tepatnya seperti ini ya Bunda. Tepatnya adalah mad tabi'i itu sebagaimana orang Arab bicara. Berarti orang Arab kira-kira ada tidak yang berbicara min aina anta gitu ya? Ada tidak? Ya. Terus misalkan ana kan enggak ya? Tapi ana kan gitu ya. Berarti harus natural ayah bunda ya. Contoh misalkan andai pun saya biasanya kreatif ya. Orang Indonesia ya Ustaz. Ya, orang Indonesia luar biasa kreatifnya ya. Bismillah. Oh, lamnya juga berapa harokat tuh ya. Ya, suka kreatif ya. Apa ya? Tak mengapa, tapi ada pelajarannya insyaallah. Nah, berarti natural itu seperti ini ayah bunda. Wa minan nasi. Betul tidak? Ya, wa minan nasi. Makanya masih ingat tidak? Saya ngebahas tentang ini. Semua kaidah ini diperhatikan ayah bunda ya. Diperhatikan, semua kaidah tajwid berasal dari bahasa Arab. Terkecuali 4. Masih ingat tidak? Nah, kira-kira ada yang ingat nggak di sini? Terkecuali 4. Yang pertama ada yang ingat? Saya ulangi ya. Semua kaidah tajwid berasal dari bahasa Arab. Terkecuali 4 hal. Yang pertama,
Ada yang tahu? Yaitu mad yang lebih dari Dua dua harakat. harakat. Berarti apa saja? Mad jaiz, mad wajib, mad lazim dan seterusnya, ya. Pokoknya yang lebih dari dua harakat, ya. Plus di situ, ya, yang lebih berarti di sini. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, ada yang masih ingat? Zaman guna, kadar guna. Nah, ya. Ya, gitu aja ya. Kadar guna. Contoh seperti tadi saya baca wa minan nasi. Merubah makna tidak kira-kira ayah bunda? Tidak. Enggak merubah. Wa minan nasi. Min aina anta. Nah, gitu kan ya? Min aina anta. Tidak min aina anta. Itu ya, tidak dipanjangkan. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Tidak ada kaitannya dengan merubah makna. Terus yang berikutnya, ketiga, saktah. Masya Allah, ini ada catatannya, Bu. Masya Allah ya. Ada, Ustaz. Luar biasa ya. Bagus. Saktah. Kira-kira saktah apa, Bu? Ini kaitannya dengan apa? Tidak dengan bahasa Arab. Berhenti sebentar. Memberhentikan antara dua ayat. Itu cara baca. Itu cara baca. Maksudnya sakta ini kan bukan kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Tapi kok kenapa diberhentikan, Bu? 2 harokat. Berhenti dulu 2 harokat. Ada yang tahu tidak? Karena riwayat. Nah, karena memang wahyunya turun kepada Rasulullah seperti itu bacaannya, sakta. Gitu ya. Ini kaitannya dengan riwayat. Yang keempat, masih ingat? Lagu Tobi'i. Nah, saya sebutkan lagu Tobi'i dan ini yang disebutkan juga oleh guru kita Ustadz Laili Fadli, yaitu lagu Tobi'i. Ternyata ayah bunda sekalian, sebetulnya hakikatnya bacaan Al-Quran itu semuanya berirama. Seluruhnya bacaan Al-Quran berirama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada gak iramanya? Ada, gitu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran lurus itu berirama. Makanya memang tobi'i, ya, untuk bacaan Al-Quran itu sudah memang turunnya itu dengan iramanya, sudah ada iramanya. Cuman memang kaitannya dengan lagu tobi'i ini adalah sebetulnya irama yang dibaca oleh kita atau irama yang tentunya kita pahami, irama-irama seperti kurdi, bayati, soba dan seterusnya itu ya. Sebetulnya mempelajari irama ini tidak memerlukan tidak memerlukan pelajaran ayah bunda. Jadi otomatis. Nah, cuman dikarenakan di zaman saat ini memang berbeda gitu ya, perlu mempelajarinya, makanya kan di Sobat Ngaji kita mempunyai tahsin makomat gitu ya. Program tahsin makomat itu adalah kita fokuskan ke tahsin dibantu oleh makomat. Jadi bukan belajar makomat dibantu oleh tahsin. Hati-hati ya. Diganti. Belajar tahsin dibantu oleh irama gitu ya. Dibantu oleh irama itu yang lebih tepat. Jangan sampai kita belajar makomat baru tahsin gitu ya. Nah, jadi nanti akan berkendala di cara baca nantinya seperti kasus Quran surah Al-Maun tuh ya. Wah, hancur banget ya. Ini hanya contoh, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ini hanya contoh saja. Tadi, gitu. Oh, kreatif betul. Ya. Ini betul, Pak. Ustaz, punten. Ya, Berarti gimana? itu yang Ustaz jelasin barusan sesuai dengan anjuran yang di Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tartil itu ya. Iya, betul. Betul seperti itu. Ya. Nah, ini nih apa di sini belum selesai. Kita lihat di sini belum selesai. Tadi berarti semua kaidah tajwid berasal dari bahasa Arab terkecuali 4 ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membaca seperti tadi ya, minan nasi. Itu nggak apa-apa, tidak merubah makna. Tapi nanti ada kaitannya dengan sunnah. Makanya di sini kan tidak ada kaitannya dengan merubah makna. Tapi karena Rasulullah mempraktekkan dengan tajwid, ya, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Bahkan Ummu Salamah saja pernah mensifati qiraahnya Rasulullah dan Rasulullah
membacanya, menjelaskan huruf. Terbayang tidak ayah bunda? Kalau misalkan bacaannya seperti ini, hurufnya jelas tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Sulit untuk ini kan? Sulit untuk merasakan tepat dan tidaknya, terlalu cepat. Makanya ini sudah jelas ya. Di dalam riwayat Ummu Salamah mensifati qiraahnya Rasulullah, dan Rasulullah membaca dan menjelaskan per hurufnya. Berarti benar-benar tartil. Bismillahirrahmanirrahim, kan jelas gitu ya. Makanya pelan-pelan banget. Makanya warotilil Qur'ana tartila itu kalau diterjemah mushaf Kemenag itu adalah perlahan-lahan. Gitu ya. Tartil, warotilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil, perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa. Pelan-pelan. Tajwidnya kuasai. Terus berikan sentuhan irama yang sama dengan maknanya, kan gitu, kurang lebih ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, irama ini adalah natural yang kita rasakan gitu ayah bunda. Contoh, pernah tidak ayah bunda ketika sedih tapi iramanya happy? Meskipun ada itu tuh seperti CS ya, customer service bank itu kan punya masalah itu ya. Maksudnya semua orang kan punya masalah ya, tapi ketika di hadapan kita happy terus ya. Seperti saya pun juga sama ya, memposisikan bahwa saya happy saja di hadapan ibu-ibu sekali. Ibu bapak tidak tahu masalah saya apa, kan gitu. Sama ayah bunda pun juga mempunyai masalah, tapi tetap kita harus memperlihatkan ya kita bahagia saja dan seterusnya gitu ya. Nikmati, kita syukuri. Nah, dalam artian apa? Maksudnya ketika membaca Al-Quran itu, naturalnya itu kita menguasai apa yang kita baca itu sesuai dengan makna ya. Nah, cuman kendalanya apa? Kita tidak tahu maknanya, kita belum lancar tajwidnya dan seterusnya gitu ya ya bunda ya. Jadi sehingga 4 poin ini sebagai catatan saja, bukan berarti ayah bunda berarti saya bacanya gini aja nih, waminan nasi. Enggak juga, karena Rasulullah tidak mempraktikkan seperti itu ya. Karena Rasulullah tidak mempraktikkan seperti itu. Jadi tetap ya mempelajari tajwid, apalagi para ulama tajwid memberikan hukum wajib bagi kita mempelajari tajwid. Meskipun ada sebagian ulama yang lain tidak memberikan hukum wajib, tapi sunnah. Yang namanya sunnah tetap harus kita ikuti ya, apalagi sunnah muakkad, yang sunnah yang dianjurkan. Karena memang berbeda ya ayah bunda, ketika mendengarkan Al-Quran yang indah, apa yang dirasakan? Kan enak ya, enak, hati tenang, dan juga bisa jadi nangis kita ketika mendengarkan Al-Quran yang fasih, terus bacaannya indah, menyayat hati gitu ya, terus maknanya luar biasa ya. Jadi sehingga itulah poin-poinnya ya. Baik, kembali kepada tanda ayah bunda ya. Kita lihat di sini. Tanda yang pertama, wa minan nasi. Di sini berarti ada fathah bertemu dengan alif. Kita berikan tanda dulu ya di sini. Berarti apa ayah bunda? Fathah, Alif. fathah bertemu dengan Alif. gitu ya. Berikutnya, afwan, di sini editannya kurang ini nih. Ini fathah berdiri ya. Nah ini. Terus berikutnya ayah bunda, aminu. Ya, di sini ada fathah berdiri, tapi kita fokuskan ke sini dulu nih. Ke sini dulu. Domah bertemu dengan waw sukun. Oke, berarti di sini kita tulis domah bertemu waw sukun. Oke, berikutnya sambung lagi. Ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Wa idza qila lahum, ya. Nah, di sini ada kasroh bertemu ya sukun. Nah, sebetulnya cuman segini ayah bunda. Cuman segini, cuman 3. Ya, cuman 3. Nah, cuman dikarenakan dobetnya itu untuk memudahkan juga. Jadi sehingga berbeda nanti dengan mushaf cetakan Madinah ya. Berikutnya di sini ada di sini ini sukunnya ketinggalan ayah bunda, afwan. Nah, sukunnya ketinggalan ya. Di sini ada domah terbalik.
Oke. Berikutnya di sini ayah bunda yuho. Yuho apa itu? Alif berdiri. Fathah, tepatnya fathah ya. Fathah berdiri. meskipun itu memang alif, Bu. Itu memang alif ya. Ini memang alif ya. Nah, cuman saya sebutkan lebih biar lebih akrab adalah fathah berdiri. Berikutnya mithlihi Apa sih? Domah bertemu dengan Nah, ini hinya. berdiri. Kasroh berdiri. kasroh berdiri ayah bunda. Nah, kasroh berdiri. Berikutnya, nah ini afwan. Alif berdiri. Sah berdiri. Ini sebetulnya gini nih. Berdiri. Ini. Nah, fathah Fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, gitu ya. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, gitu ya. Fathah bertemu alif bengkok. Berarti ada berapa nih? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti tadi. Berarti yang ibu hafal tadi yang rumusnya 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Yang itu. Iya. Ya. Wah, ini menarik sekali ayah bunda nih ya. Ini dulu juga pernah ada yang request, Ustaz, coba dong request perbedaan cetakan mushaf Madinah dan Indonesia. Nih sekarang dikeluarkan ayah bunda ya. Nah, cuman kita sedikit-sedikit ya. Kita membahas mad tobi'inya dulu, mad aslinya dulu ya. Oke, ini mushaf Indonesia sudah beres. Berikutnya mushaf Madinah. Kita lihat. Nanti kita perlihatkan perbedaannya ya. Kita samakan saja di sini. Wa minan nasi, sama ayah bunda? Sama ya. Fathah bertemu dengan alif. Nah, posisinya ada di sini ya. Oke, sepertinya harusnya dilingkari ya biar lebih ini. Nah, di sini fathah bertemu alif. Terus berikutnya aminu. Di sini domah bertemu waw sukun. domah bertemu waw sukun atau domah bertemu bentuk waw. sukun. Oh, sukun. Ya, sukunnya ada tidak? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada, ya. Ustaz. Kalau Nah, di berarti Madinah gitu nggak doang. ada. Berarti nggak boleh pakai sukun. Berarti beda. Wow. Oke, berikutnya wa idza qila kasroh Kasroh bertemu ya. Bertemu ya berarti ya. Nah, nanti berarti biar membedakan ayah bunda ya. Domah bertemu wawu, kasroh bertemu ya. Oh, di atas Sedangkan salib mushaf itu Ustaz ada yang mana? itu di atas salib Oh, itu ini bukan- zaidah saja. Oh iya, ada di atas sifernya tuh. salibnya itu kan ada Oh, ada. sukunnya. Ini bukan sukun, sifer. Ini tanda sifer. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke. Itu maksudnya nggak boleh panjang ya Ustaz ya. Singkat aja bacanya ya. Ini iya nanti belum ya. Kita tanda dulu. Ya. Monggo Belum, Ustaz. sabar. Punten ya, Ustaz. Afwan. Masya Allah, ini semangat banget ya. Emosi dan senangnya ya. Masya Allah. Tenang, permisa, tenang ya. Insya Allah. Ini kita bahas tanda dulu ya. Kasro bertemu ya. Ada sukunnya? Tidak ada. Tidak ada. Berikutnya di sini ada apa ya bunda? Sebentar, ini harus dilingkari dulu. Kita lingkaran dulu ya. Sebentar. Biar clear. Ini lingkari. Berikutnya ini nih. Nah, ada apa di sini? Nah, domah bertemu dengan waw kecil. Kalau yang ini domah bertemu waw besar. Berarti ada besar, ada kecil di sini ayah bunda. Nah, ini waw kecil. Nah, berarti kan sama ya? Berarti yang ini sama yang ini sama ayah bunda, cuman perbedaannya kalau yang ini wawunya besar, yang ini wawunya. Oh, berarti kalau dicetakan Indonesia waw terbalik ya Ustaz ya. Betul. Nah, gitu ya. Siap. Berikutnya yuho. Tandanya apa di situ? Alif kecil. Dan Fathah dan betul tadi. Fathah dan Berdiri. fathah kecil. berdiri. Oh, alif kecil. Jadi sepertinya yang tadi judulnya ya kecil itu sebagai perwakilan saja gitu ya. Nah, makanya kalau di mushaf cetakan Madinah itu ada waw kecil, ada alif kecil ayah bunda ya. Terus berikutnya Afwan, sebentar. Tadi lingkari ini.
Terus sekarang saya lingkari ini. Ada apa di sini ayah bunda? Coba lihat. Kepala ain. Asro. Bertemu Hati-hati. Ini sebetulnya ya kecil ya. Nah, ini yang disebut ya kecil. Nah, gitu ya. Tapi bukan sukun ya, hati-hati. Beda dengan sukun. Kalau sukun gini. Nah, sukun gini. Kalau ini hampir-hampir sebaliknya ya. Tapi ini ya kecil. Nah, inilah yang disebut ya kecil. Kenapa saya berikan judul ya yang mungil gitu ya. Nah, karena huruf ya-nya berbeda. Kan biasanya ya pada umumnya gimana ayah bunda? Gini kan? Iya, Nah, ini yang jadi catatan. Ini apa? Ini adalah ya kecil. Yang mana? Ya nggak usah pakai titik gitu ya. Nggak ada berarti kalau titiknya di memang. Al-Quran Indonesia dia kata berdiri ya Ustaz? Coba lihat. Nah, lihat di Mushaf Indonesia fathah kasroh berdiri gitu ya. Oke, terakhir kita lihat di sini alanya Itu alif bengkok. Fathah berdiri sama fathah berdiri. bertemu dengan Alif bengkok. fathah berdiri plus alif Bengkok. Alif lainnya. gitu ya. Siap, kita lihat ayah bunda. Nah ya, ini Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah ada kesamaan? Sama. Kalau yang ini clear sama ayah bunda nih. Sama. Ya. Berikutnya di sini ada kesamaan? Beda. Ini beda nih. Ada Ini tanda sukunnya. bukan cakra salah bukan ya. Ini hanya perbedaan saja. Tidak ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Di sini tidak ada sukunnya. Ya. Jadi tidak ada sukunnya berarti saya lingkari di sini. Nah, itu ya. Terus berikutnya, ini nggak usah dilingkari deh. Dikhawatirkan nanti ayah bunda salah paham. Itu apa lingkaran besar gitu. Ya, nah gini ya. Oke, berikutnya ada perbedaan di sini? Ada. Sukunnya Ustaz. Ya, berarti nggak sama. Berikutnya di sini, apalagi ini nggak ada kesamaan. Ini juga nggak sama. Ini apalagi nggak sama. Ini juga tidak sama. Berarti ayah bunda di Mushaf sama. Betul ya. Di Mushaf cetakan Indonesia dan Madinah cuma satu yang sama fathah bertemu dengan alif atau alif sebelumnya fathah. Inilah ayah bunda. Perbedaan ini baru mad. Ini baru mad ayah bunda ya. Belum nanti idgham bigunna, belum nanti apalagi ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan seterusnya. Nanti insya Allah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang penting ayah bunda bisa mengenal perbedaan madnya dulu. Nah, sekarang ayah bunda kita lihat. Yang ini kan gini nih ya. Saya coba berikan garis hijau di sini. Saya berikan garis di sini. Karena mad itu hanya ada tiga saja. Tuh, di sini pun juga sama. Saya berikan warna berbeda. Nah, di sini mad juga hanya ada 3 saja ayah bunda. Ada fathah bertemu dengan alif, doma bertemu sukun, kasr bertemu ya, sukun. Cuman 3. Dikarenakan ketika misalkan ayah bunda saya pasang di sini huruf ba itu ya. Sebentar. Di sini saya pasang huruf ba, di sini pasang huruf ta. Nah, ketika diberikan mad ba, bi, bu itu ya. Al-jauf. Masih ingat al-jauf ayah bunda? Al-jauf itu berasal dari Ayo, alif waw ya. Huruf yang jauh. Nah, ini nih ya. Contoh misalkan ba ya. Di sini ada ba, ya. Ada bi, gitu ya. Ada bu. Nah, itu. Terus berikutnya misalkan di sini ada ta, ada ti, afwan. Ti, ada tu. Nah, gitu. Tuh, lihat ya. Cuman ada 3. Kalau misalkan seperti tadi ro, ri, ru, ada re, nah itu kalau itu imalah nantinya ya, bukan kaitannya dengan yang ini ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan imalah nanti ya, ada pembahasan khusus karena itu termasuk ayat
gharib atau ayat asing ayah bunda. Nah berarti hanya ada 3. Sekarang gini, caranya gini ayah bunda. Kita fokus ke mushaf Indonesia dulu. Kita lihat ya. Ini huruf ta ya. Ini apa namanya? Kodenya huruf ta. Ketika fathah bertemu alif dibacanya apa? Ta, gitu kan ya. Doma bertemu waw, tu, gitu ya. Kasar bertemu ya sukun, ti. Doma terbalik, tu. Nah, berarti tu itu sama dengan yang ini nih. Berarti ya. Terus kalau fathah berdiri, ta. Kasar berdiri, i. Fathah bertemu alif, ta. Ada tidak yang berbeda? Apa? Ada tidak lebih dari 3? Tidak. Ada. Cara bacanya sama gitu ya. Kalau tidak ta, ti, tu, udah 3. Sekarang kita lihat mushaf Madinah. Ini dari segi bentuk berbeda ya. Nah, sekarang mushaf Madinah. Kodenya ba. Fathah bertemu alif? Ba. Doma bertemu waw? Tu. Kasro bertemu ya? Doma bertemu waw? Kira-kira ayah bunda bentuknya ada yang berbeda tidak? Tidak. Gak Cuma ada. sama waw kecil saja. Cuman dikecilkan saja kan? Tapi wawunya kan pertemuannya kan doma bertemu waw. Jadi sama ya? Sama. Kalau mushaf Madinah itu sama. Cuman dikecilkan saja, itu bedanya ya. Jadi kalau saya perhatikan di cetakan Madinah itu ayah bunda, madnya itu tidak dibedakan, semuanya sama gitu ya. Jadi alifnya betul-betul fathah bertemu alif gitu. Nah kalau di mushaf Indonesia itu dibedakan, doma terbalik, fathah berdiri, kasroh berdiri, seperti itu ya. Terus berikutnya fathah bertemu alif kecil. Berarti fathah bertemu alif kecil ini sama dengan fathah bertemu dengan alif besar gitu ya. Ada alif besar, ada alif kecil. Terus berikutnya kasroh bertemu ya kecil. Maka sama dengan kasroh bertemu ya kecil. Ya besar gitu ya, sama. Terus berikutnya yang bawah fathah bertemu alif ada? Ada. Apalagi ditambah alif bengkok gitu, ya. Jadi tetap dibacanya ba, berarti sama dengan ba, gitu. Nah sekarang tadi pertanyaannya adalah ke cara baca ya. Cara baca ayah bunda di mushaf Indonesia, apabila ayah bunda menemukan ini sudah oke lah ya, untuk fathah bertemu alif itu gak ada perbedaan. Ini yang beda-beda dulu. Sinyalnya hilang. Oke, ada suaranya? Ada. Ada, jelas. Oke, jelas ya. Berarti nanti dicek lagi Bu sinyalnya, Bu. Nah, berikutnya ya Bunda kita lihat. Domah bertemu waw su. Kalau di mushaf Al-Quran Indonesia, ketika ada domah bertemu dengan waw yang tidak ada sukunnya, ini menunjukkan bahwa tidak dibaca ayah Bunda. Gak dibaca. Contoh Quran surah Al-Baqarah ayat pertama. Di ayat kelima, Ayat kelima ya. Sebentar. Nah, kita lihat ayah Bunda, lihat nih di sini. Ada kalimat ayat 5 awal. Ula, lihat ula. Ika. Wawunya ada sukunnya tidak? Tidak ada. Berarti, nah, dicatat ya. Saya pelan-pelan, Bu. Berarti di mushaf Indonesia kalau ada waw tanpa ada sukun menunjukkan tidak diabaikan saja, Bu. Jadi tidak dibaca ula, tapi ulaika. Sudah dipahami ya? Nah, kita tulis di sini biar paham. Kita tulis di sini. Tadi berarti ada ula. Nah, gitu ya. Ula. Dibaca panjang. Nah, sedangkan di mushaf Madinah, kita lihat mushaf Madinah. Di mushaf Madinah wawunya ayah Bunda ada sukunnya tidak? Tidak ada. Lihat. Tidak ada sukunnya. Kalau misalkan kita menggunakan kode mushaf Indonesia gitu ya, kira-kira wawunya dibaca tidak? Tidak dibaca gitu ya. Jadi wawunya tidak dibaca.
Itu. Nah, cuman kalau yang ini aminu jadi 2 harokat. Nah, kalau di mushaf Madinah ada tidak wawu sukun, Bu? Ada tidak kira-kira? Tidak ada wawu. Coba kita lihat mushaf Madinah. Cari, Bu, cari. Apakah ada wawu sukun? Sebentar, saya bantu ya. Ada tanda sukunnya. Tidak ada. Oh, di sini aja biar mudah. Di ayat di Al-Fatihah, lihat. Al-Fatihah ya, Bunda. Al-Fatihah lihat. Ayat keempat, lihat. Ayat keempat. Ada wawu sukun? Ada. Di mana tuh? Di mana tuh? Di Yaumidin. Kira-kira yau itu mad atau apa, Bu? Lain. Tekanan. Gitu. Siap ya? Sudah jelas ya? Udah jelas. Nah, dapat. Di mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah ternyata ada wawu sukun. Wawu sukun yang sama percis seperti mushaf Al-Qur'an Indonesia. Ternyata di mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah kalau ada wawu sukun menunjukkan lin. Pasti gini ayah bunda. Pasti gini. Gitu ya. Au. Jauh. Lau. Akhirnya seperti itu. Pasti ada sukunnya. Nah, jadi kalau mushaf Madinah itu ada kode, Bu. Ada kodenya. Ada kodenya ya. Kalau ada wawu sukun pasti lin. Pasti lin, gitu ya. Pasti lin. Berarti bukan mat itu, Ustaz. Bukan mat. Nah, kalau di mushaf Madinah itu yang menunjukkan mat itu yang tidak ada sukunnya. Lihat di sini ayat Bunda. Gimana, Bu? Ustadz Afwan katanya matlin itu juga dibaca 2 harokat. Oh enggak, lin, lembut. Dilembutkan. Tapi jadi yang dibaca harokat? Yang dibaca 2 harokat sampai 4 sampai 6 itu adalah madlin. Ada lin, ada madlin, ada harfulin, ada madlin. Ini harus dibedakan ya, harus dibedakan. Gini nih. Saya buatkan, Bu, biar paham, Bu. Mana ada catatan nggak? Nah, di sini nih, kita lihat. Kalau saya tuliskan seperti ini, dibacanya gimana? Au. Kira-kira ada madnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ketika saya berikan nun di sini, sukunkan. Aun. Nah, ada madnya tidak? Ada. Jauh. Ada. Itu, Bu, ya. Dengan Ibu siapa tadi, Afwan? Nah, jadi nanti harus bedakan ada mad, Afwan. Ada harfulin. Ada madlin. Ada lin, ada madlin. Huruf aja lah gitu biar ini ya. Ada huruf lin, ada mad. Nah, ini sering terjadi ketuker ya. Bedakan. Huruf lin itu atau yang sering disebut harfulin. Harfulin itu adalah ketika ibu bapak mengucapkan seperti ini nih. Nih, ini dengan apa kaitannya dengan cara baca ya. Ketika saya baca gini, auna, harfulin atau madlin? Harfulin. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Oke, auna, harfulin. Tapi ketika saya baca gini, aun, madlin. Karena ada madnya. Maka tadi yang ibu tanyakan apakah berapa harokat? Gak ada harokatnya. Dikarenakan lin itu melembutkan 2 huruf itu, melembutkan fathah bertemu wawu dan ya. Dan ya, ada 2, Bu, harfulin itu. Dengan ya sukun. Berarti yang ini dibacanya ai, yang ini au. Kalau misalkan ada mad, bahaya seperti ai. Itu ada mad tuh, hati-hati. Ai. Alaihim. Nah, gitu ya, hati-hati tuh. Ketika misalkan ibu bapak membaca seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah seperti itu? Enggak kan? Jadi lembut. Alaihim. Jadi harfulin itu tidak ada madnya. Tadi yang bertanya ibu sudah paham, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Aman ya, insya Allah ya. Nah, bedakan madlin dan harfulin. Bedakan. Nah, Masya Allah. Ini sedetail ini ayah bunda ya. Tuh, kita dapat ya. Di mushaf Madinah kalau wawunya ada sukun berarti harfulin atau
madlin. Kalau mad pasti tidak ada sukunnya. Berikutnya ayah bunda lihat. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat, alaihim. Ya-nya ada sukunnya tidak? Ada. Ada sukunnya. Tuh, termasuk huruf ya juga Huruf sama di lin. sini. Oh iya. Lihat. Di sini huruf ya mad nih. Mad dulu lihat. Kalau di mushaf standar Madinah ini mad kasroh bertemu ya-nya itu ya-nya sukun tidak, Bu? Tidak sukun. Tidak ada sukun. Ya. Ya. Meskipun hakikatnya ya sukun gitu ya. Nah, di sini tandanya tidak ada sukunnya. Andai pun saya berikan sukun, Sama aja. pasti maksudnya nanti kalau dari Mat. segi tanda ya pasti Tetap mat. lin gitu ya. Kalau misalkan ada sukun nih, kalau ada ya sukun pasti lin. Nah, sedangkan yang ini nggak ada sukunnya, pasti mad, Mat. gitu ya. Qila. Sedangkan yang tadi alaihim kita lihat. Tuh. Alaihim. Berarti ayah bunda sekalian kesimpulannya adalah apakah di mushaf Madinah ada ya sukun? Ada. Ada, ya. Apakah di mushaf Madinah ada ya tanpa ada sukunnya? Ada. Fungsinya beda tidak? Beda. Fungsi sukunnya. Fungsi Beda. sukunnya beda. Ya, yang ada sukunnya tidak berarti ada harfulin atau madlin. Madlin. Kalau yang tanpa ada Ada sukunnya mad. Pasti mat tobi'i. Nah, betul. Nah, sekarang kita pindah ke mushaf Indonesia. Kita lihat ya. Mushaf Indonesia, ayah bunda. Ini mad bukan? Kasroh bertemu ya? Ya, sukun. Ada sukunnya tidak? Ada. Sukunnya. Kita lihat mushaf Indonesia Al-Fatihah. Al-Fatihah tadi alaihim ya. Lihat, alaihim ada sukunnya tidak? Berarti di mushaf Indonesia itu dua-duanya ada tanda su. Kira-kira ayah bunda, kalau misalkan tanpa ada warna ya, tanpa ada bantuan warna, kira-kira mudah mushaf Madinah atau Indonesia? Ada tandanya. Indonesia. Dina ya. Ini lihat tuh. Madinah itu kita ada tandanya. Jadi kalau mad itu ya-nya pasti nggak ada sukunnya. Ini yang belum biasa ya pasti bingung ya. Yang belum biasa. Nah, ini ada tandanya ya bunda. Oh, ini pasti mad nih. Nggak mungkin jadi apa dibacanya lin itu ya. Jadi koila nggak mungkin gitu ya. Andai pun nih harokatnya saya hilangkan nih ya. Andai pun harokatnya saya hilangkan seperti ini. Nah, seperti itu ayah bunda ya. Pasti ayah bunda bisa mengetahui yang ini dibaca qila ya. Nah, sedangkan kalau misalkan saya berikan sukun di sini, misalkan ini hanya gambaran saja ya. Ini pasti ko ya, koi gitu ya, seperti itu. Karena ada tandanya. Meskipun hakikatnya nggak seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ternyata ayah bunda sekalian nanti ada kaitannya dengan tanda-tanda yang lainnya. Contoh lagi yang di bawah nih. Ayah bunda sekalian, ini lafaz Allah ada tanda madnya tidak kira-kira? Tidak Tidak ada. Wah. Ada tidak? Ada. Tanda dulu, tanda. Tidak ada. Tanda mad nggak ada ya. Tuh lihat. Kalau mushaf Indonesia kita lihat. Ada tandanya? Ada. Fathah berdiri. Kecil. Kadang ya seperti itu ayah bunda ya. Terkadang di mushaf Indonesia mudah, terkadang juga di mushaf Madinah Madinah mudah mudah. juga gitu ya. Tapi terkadang mushaf Indonesia juga sulit ya, terkadang mushaf Madinah pun juga sulit. Makanya saya sarankan kepada ayah bunda pelajari dua-duanya. Pelajari dua-duanya. Biar nanti ketika membaca itu ayah bunda nggak bingung seperti tadi kita deresan pasti ada yang bingung. Oh, kok itu dibaca gini gitu ya. Nah, bisa jadi dari segi tandanya berbeda ya. Masya Allah ya, luar biasa ya ayah bunda ya. Oke, siap, kita lanjutkan. Kita akhiri langsung nanti ada beberapa sesi buat tanya jawab ya. Karena alhamdulillah untuk malam hari ini kita belum membuka belum membuka program ya, belum membuka informasi kelas private, tapi ayah bunda nanti bisa tanya jawab ya. Siap. Terakhir ayah bunda kita lihat. Ada mim mithlihi. Di sini ada kasroh bertemu ya sukun. Kalau di mushaf Indonesia itu adalah diberikan kasroh berdiri. ya. Nah, kalau misalkan ketepatan pertemuan kasroh bertemu ya sukun yang mana? Kira-kira mushaf Madinah atau mushaf Indonesia?
Madinah. Tempatan pertemuannya kasro bertemu ya sukun Madinah. Karena ini ada apa jelas ya, ada kasro bertemu ya sukun. Tapi bagi yang belum terbiasa bisa jadi ini enggak dibaca. Betul ya? Bisa jadi enggak dibaca. Apalagi nih ayah bunda yang harus pakai kacamata gitu ya. Kacamatanya tertinggal gitu ya. Wah, itu pasti enggak dibaca dikarenakan kecil banget ayah bunda. Kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Kalau di layar ayah bunda ini dizoomkan oleh saya gini. Nah, aslinya segede gini nih. Aslinya segede gini. Nah, aslinya segede gini. Kecil kan, nggak kelihatan ya. Oke, dan terakhir adalah fathah bertemu dengan alif. Maka akan terjadi seperti ini ayah bunda. Maka akan terjadi ayah bunda. Jadi fokusnya adalah ke cara baca ya. Ini apa? Tolong bacakan ini ayah bunda ya. Ini ada Rahman. Mani ya. Ar-Rahman. Sama tidak dengan ini? Sama tidak? Sama. Sama bacanya. Ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan ayah bunda ya, secara keluar dari lisan. Makanya ketika ayah bunda, saya gambarkan pernah ya, ketika ayah bunda pegang mushaf di situ ayah bunda pegang Quran ya, yang ayah bunda pegang itu adalah mushaf. Ingat, mushaf, sebuah buku Alkitab gitu ya. Nah, ketika dibuka, yang kita lihat belum Quran. Yang kita lihat adalah kitabahnya, kitabah Alkitab. Ketika dipegang mushaf, ketika dibuka, kita lihat sebuah tulisan adalah Alkitab, bentuk huruf gitu ya. Ketika ayah bunda baca Ar-Rahman, barulah Al-Quran. Al-Qurannya itu yang dicetakannya atau suara ibu? Suara kita. Suara kita kan. Ketika Rasulullah saja mendapatkan wahyu itu ada tidak mushafnya? Belum ada secara lisan. Makanya secara talaki ayah bunda ya. Jadi misalkan seorang guru membacakan, ayah bunda mengikuti. Tapi dikarenakan perkembangan zaman sampai saat ini banyak banyak kesulitan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, maka para ulama beristihad untuk mencari bagaimana caranya biar ayah bunda, biar semua umat muslim bisa membaca Al-Quran. Ada mushaf Al-Quran standar Indonesia, standar Madinah. Ada mushaf Al-Quran tajwid, ada mushaf Al-Quran super tajwid, ada tidak? Sekarang ada tuh. Ada. Mushaf Al-Quran tajwid, ada mushaf super tajwid. Sepertinya nanti ada mushaf Al-Quran super duper tajwid. Itu ya. Saking memaksakannya seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam artian gini. Kira-kira ayah bunda, ketika diberikan mushaf Al-Quran yang luar biasa membantu kita semua, masih ada tidak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Masih. Ternyata masih ayah bunda ya. Ya, sudah dikeluarkan mushaf Al-Quran miracle. Ayah bunda tinggal pencet saja. Ada suaranya, ada tajwidnya, ada cara bacanya. Ya, masih bisa membaca masih kesulitan dalam membaca Al-Quran? Masih sulit. Cari lagi inovasi. Ada QR code, dibantu dikarenakan misalkan kita itu orangnya yang dekat dengan handphone, selalu gadget gitu ya. Maka dibuatkanlah QR code yang mana biar ayah bunda gadgetnya bisa kepake, bisa manfaat. Langsung di-scan QR code, ada video cara bacanya, ada video pembelajarannya. Masih kesulitan tidak belajar Al-Quran? Masih kesulitan, Masya Allah ya. Tapi insya Allah ya bunda ya. Jadi poinnya bukan itu. Nanti sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir. Dan sungguh Allah mudahkan Quran dari segi pelafalan, dari segi kosakatanya, itu ya, dari segi melihat tanda-tanda huruf seperti sekarang ini sudah takdir Allah ya bunda ya, dipermudah dengan tanda-tanda dobet ya, terus ada simbol-simbol di dalam Al-Quran. Itu salah satu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata masih banyak yang tidak bisa membaca
Quran. Fahal mimudakir. Ini kaitannya dengan apa? Kemauan. Kemauan ayah bunda ya. Kaitannya dengan kemauan. Mau tidak mengambil pelajaran yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Pada intinya Dan seperti itu. ikhtiar ya Ustaz. Ikhtiar. Jadi poin utama yang harus kita kejar apa? Keistiqomahan. Ikhtiar. Berjuang. Usahakan. Meskipun azam. hasilnya tidak Masih. sesuai dengan apa yang kita inginkan misalkan ya. Kalau secara hawa nafsu ya semuanya juga pengen ya. Ayah bunda pengen bacaan Al-Qurannya indah? Iya. Pengen. Siapa yang gak pengen ya? Pengen bacaan Al-Qurannya fasih? Pengen, Ustaz. Pengen hafal 30 juz? Pengen, Iya, Ustaz. Juga pengen ayah bunda ya. Saya juga pengen gitu kan ya. Tapi ternyata ayah bunda di sini semuanya gabung ikut belajar, berarti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Inilah keindahan ayah bunda. Terbayang tidak ayah bunda sedunia suaranya sama? Kebayang tidak? Ada yang telepon, ada yang telepon. Oh ini ayah bukan? Bukan, ini saya gitu ya. Dikirain bapak ini kan suami ibu ya. Terus kebayang tidak semuanya wajahnya sama semuanya ayah bunda. Seperti di sini ada Pak Ahmad. Sepertinya Pak Ahmad itu bisa jadi tertukar istrinya dengan tetangga kalau misalkan semua sama wajahnya gitu ya. Luar biasa. Allah menciptakan perbedaan itu luar biasa ya. Betul. Menciptakan perbedaan yang membuat kita itu bersyukur gitu ya. Bersyukur kita mempunyai istri seperti itu. Bersyukur ibu mempunyai suami seperti bapak misalkan gitu kan ya. Nah, dah betul ayah bunda. Kebayang kalau semuanya suaranya indah. Kita kira-kira indah tidak menjalani itu ayah bunda ya. Misalkan sepertinya nggak akan ada pelajaran tahsin tuh. Kalau misalkan suaranya sama, suaranya indah, suaranya fasih. Kira-kira ada tidak lembaga Quran, Bu? Ada. Ada loh, masa nggak ada? Iya, nggak. Maksudnya kalau Allah menciptakan sama semuanya sama, suaranya sama, semuanya sudah fasih, semuanya sudah hafal 30 juz. Kira-kira ada tidak lembaga Quran? Nggak ada ya. Jadi ini tentunya ayah bunda sebagai tafakur bersama-sama ya. Wah luar biasa. Allah itu sudah memberikan sesuatu yang memang kita itu bersyukur, harus bersyukur ya terhadap apa yang Allah berikan kepada ayah bunda. Suara ayah bunda misalkan suaranya tidak lembut, tidak halus, masih ngerebek gitu ya misalkan ya, syukuri saja. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada ayah bunda sekalian, suaranya masih ada. Tapi ada juga yang suaranya nggak ada ayah bunda ya, yang belum bisa membaca dan seterusnya. Kan ada seperti itu ya. Makanya ya inilah ya, selagi kita di dunia dan juga kita merasakan perbedaan-perbedaan ini, salah satu di antaranya sebagaimana Allah menciptakan kita seperti itu agar hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah ya, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum ayah bunda sekalian. Materi kita sudah selesai terkait dengan hanya membahas mad saja. Insya Allah nanti saya akan buatkan materi kembali pembahasan yang lainnya gitu ya, seperti gunnah dan seterusnya. Itu perbedaannya ada ayah bunda ya. Tapi kita insya Allah ini sebagai tobi'i dulu ya, yang utama, yang asli dulu. Jadi ayah bunda bisa mengetahui perbedaan mad di antara mushaf Madinah dan mushaf cetakan Indonesia ya. Baik, Kang Tian mohon bantu untuk tanya jawab kita batasi sepertinya 3 pertanyaan saja, boleh? Afwan. Makasih kepada Ustaz Ari, jazakumullah khairan katsiron. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan sesi tanya jawab ya. Kita dari Akhwat dulu ya. Afwan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, sebetulnya kita ini kan belajar Ustaz ya. Kira-kira kiat apa yang harus kita miliki agar supaya ya tujuan kita tuh lancar lah, bisa membaca Al-Quran. Nah, terutama problemnya ini kayak saya bisa Al-Quran, cuma di tajwidnya saya lemah Ustaz.
Ya. Nanti baru berikutnya lakunya mungkin gitu ya, agar Ya, supaya ya. ya mana tahu suatu saat saya bisa mewakili kecamatan saya, bisa Oh, jadi Masya Allah. pemimpin. Amin ya Rabbal. Ya, Ngajarin anak bagus cucu, Pak. Ustaz. Harus ada cita-cita, Motivasi. harus ada cita-cita. Betul, Iya, betul. untuk trigger apa namanya mendorong ya Ustaz ya, Betul, memotivasi. betul. Ya gitu aja Ustaz. Afwan, terima Oke, kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa lupa barusan? Afwan di Oh sini. ya, Yus Rizal Ustaz. Ah. Yus Rizal. Yus Rijal, Bapak Yus ya. Nah, Masya Allah Bapak Yus ya. Baik, ini satu kalimat dari guru saya Syekh Hanova ya. Beliau mengatakan gini, pernah saya pun juga menyampaikan kepada ayah bunda ya di pertemuan-pertemuan privat ataupun di kelas akbar sama ya. Beliau mengatakan seperti ini, jangan takut mengajar. Itu poin pertama ya. Jangan takut mengajar karena mereka membutuhkan kita. Berarti posisi di sini ayah bunda bahwa gambarannya adalah nanti sesuaikan dengan level masing-masing. Contoh misalkan ada seorang syekh gitu ya, beliau itu selalu menerima pesertanya itu yang pintar-pintar lah gitu ya. Seperti misalkan dosen Bu, ayah bunda ya, kalau misalkan ayah bunda yang pernah perguruan tinggi ya, sudah S1, S2 bahkan S3 misalkan jadi dosen gitu ya. Nah kira-kira seorang dosen itu kira-kira bisa mengajar kepada Afwan ya, ini ukuran dosen ya. Biasanya ukuran dosen itu mengajarkan kepada pesertanya itu seukuran dengan beliau. Pokoknya wah luar biasa pembahasannya ya, kosakatanya yang dipakai dan seterusnya itu tinggi banget kan ya. Tapi kira-kira oleh orang-orang seperti kita yang yang kurang belajar misalkan ya, atau yang sekolahnya lulusan SD misalkan gitu ya, ini secara ukuran teori matematik kita ya. Nah kira-kira bisa dipahami tidak dengan bahasa yang terlalu tinggi? Tidak. Sulit ayah bunda Sulit. ya, betul sulit banget. Nah maka dari itu nanti ada posisi level. Misalkan tadi Bapak Yus ya, Bapak Yus misalkan dapat kesempatan ada peserta yang ingin belajar kepada Bapak, jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan, ajarkan saja sesuai levelnya, sesuai yang Bapak bisa. Itu yang pertama dulu ya. Makanya Syekh Hanova Maulana beliau mengatakan kepada kita kepada guru-guru, jangan takut mengajar karena mereka membutuhkan kita. Tapi ada tapinya, beliau mengatakan jangan berhenti belajar gitu ya. Jangan berhenti belajar. Nah, bagaimana ketika kita dengan kondisi keterbatasan seperti ini, misalkan tadi dikatakan bahwa tajwidnya masih kurang. Gitu ya. Berarti harus mempelajari tajwid. Nah, nanti poinnya beda-beda. Misalkan Bapak belajar tajwid itu sulit untuk memahaminya gitu ya. Sulit untuk memahaminya. Atau misalkan ketika disampaikan masih belum nempel-nempel. Ketika dipraktekkan masih belum saja konsisten, misalkan seperti itu, ya. Terus, makanya posisi kita adalah berusaha dan betul-betul biasanya kalau saya sarankan kiat-kiatnya adalah guru itu jangan satu, Pak. Jangan satu. Minimal tiga ya. Nanti di antara 3 guru itu nanti Bapak akan mendapatkan poin-poin yang bisa dipahami di guru 1, yang bisa dipahami di guru kedua, yang bisa dipahami di guru ketiga ya. Pernah saya sampaikan ada peserta yang bertanya seperti ini, Ustaz, saya itu 7 tahun belum bisa membaca Al-Quran, padahal saya udah belajar. Nah kira-kira 7 tahun itu ngapain aja Pak? Kira-kira orang itu kan belajar, sama-sama belajar gitu ya. Nah, cuman beliau itu berkata seperti ini, kira-kira Ustaz, apakah salah saya atau salah guru gitu ya dalam mengajarkan? Kira-kira jawabannya apa ya Bunda? Salah guru. Biasanya kan langsung ya. Nah, biasanya kalau saya ada pertanyaan yang seperti itu, peserta itu enggak salah. Ya misalkan Bapak di sini ya, Bapak enggak salah, gurunya pun juga enggak salah. Yang jadi permasalahan ini adalah apa yang Bapak butuhkan gitu, ya. Barulah di situ nanti apa yang kita butuhkan, ya kita pengen pelan-pelan gitu ya. Pengen pelan-pelan. Coba deh misalkan bahas satu-satu dulu. Nah gitu. Jadi untuk kiat-kiatnya Pak, untuk misalkan Bapak ketika belajar satu-satu bereskan dulu. Contoh ya. Contoh misalkan ketika mempelajari tahsin, itu bab dasar apa? Tobi'i dulu. Karena tobi itu adalah bab dasar, bab yang bisa merubah
arti. Gitu ya. Contoh misalkan ketika ada kalimat fa'ala, satu orang yang berbuat. Ketika fa'ala jadi dua orang yang berbuat. Berarti yang perlu diperbaiki apa? Tobi'inya dulu. Meskipun tadi misalkan kita baca minan nasi, merubah tidak maknanya? Aman, konsisten. Minan nasi, aman. Berbeda dengan minan nasi. Itu tuh. Itu yang jadi masalah nanti yang seperti itu. Fa'ala, jadi fa'ala. Itu yang bermasalah. Contoh lagi sama kulu. Betul, seperti itu ya. Terus misalkan biasanya kekeliruan di Al-Fatihah nih, seperti Malikiyau. Tuh lihat. Malikiyau. Ya dengarkan. Ki-nya kepanjangan ya. Malikiyau. Yang harusnya Malikiyaumiddin. Ini dibaca Malikiyaumiddin. Kira-kira mananya berubah tidak? Berubah Ustaz. Berubah ya. Malikiyaumiddin, menyembah matahari itu ya Ustaz ya. Enggak, yang iya itu yang iya kana, yang iya kana. Ini yang Malik. Malik ini ya. Jadi Malikiyaumiddin, pemilik hari pembalasan. Berarti yang memiliki siapa? Allah. Malikiyaumiddin. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu membacanya Malikiyaumiddin, yang memiliki hari pembalasan siapa? Allah. Oh, itu. Malik. Hati-hati. Manusia, Malikiyaumiddin. Kalau dipanjangkan ki-nya Pak, itu artinya adalah milik sayalah hari pembalasan. Gitu kan? Maka jadi ada tahapannya Pak. Ada tahapannya ya. Mohon izin saya searching lagi ya. Ini ada tahapannya ya untuk mengawali dalam mempelajari bab tahsin dulu ya. Oke. Nah, kita lihat. Jadi yang paling utama yang saya pelajari dari dasar waktu itu adalah mad. Afwan. Mad tabi'i. Nah ini Pak, ini aja dulu. Jadi kita itu terkadang belajar itu langsung ke semua hukum ya. Kita fokuskan aja di sini dulu. Kalau tabi'inya sudah beres, maka insya Allah kita bisa melanjutkan ke mad jaiz, mad wajib dan seterusnya ya. Jadi tabi'i ini adalah mad yang sering kita sebut dua harokat natural. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan berarti kalau yang panjangnya itu bukan kaitannya dengan tabi'i ya. Makanya kalau tabi'i itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu tabi'i itu. Ya. Jadi bereskan dulu tabi'i. Itu artinya yang orisinal ya saya. Yang mana? Betul. Yang omat jadi tabi'i memang ini kan fundamennya untuk tajwid ya Pak Ustaz. Betul. Berarti yang orisinalnya harus betul. Pondasi awal ini. Jadi pondasi awal ini adalah mengamankan dulu biar tidak merubah arti dulu itu. Arti. Ya dikarenakan tabi'i dulu. Kalau tabi'inya sudah Bapak Ibu kuasai, baru lanjut ke tahap yang berikutnya 4 harokatnya, 6 harokatnya, atau kaitannya dengan yang tadi ya, yang tidak kaitannya dengan makna. Makanya kan ada jali, ada khofi. Kalau khofi itu contoh, misalkan ketika saya baca Qul ya ayyuhal kafirun, boleh tidak seperti itu? Boleh karena ada torikohnya. Makanya kan ada torikoh al-Jazari. Setiap mad jaiz itu dibaca 2 harokat. Kalau torikohnya al-Jazari. Kalau kita torikohnya syatibiyah ya Bunda. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun dibaca 4-5 gitu ya. Nah, jadi meskipun 2 harokat enggak berubah mana. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi catatannya apa? Kita harus tahu torik apa yang kita baca gitu kan ya. Ya gitu. Tapi pada hakikatnya tadi apa? Hakikatnya adalah tabi'i ini penting sekali. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kira-kira tabi'i ini ditemukan tidak ya Bunda nih? Al-Fatihah sampai An-Nas nih. Al-Fatihah sampai An-Nas. Kira-kira kita menemukan mad tabi'i? Banyak. Selalu. Oh, selalu. Paling banyak karena berkaitan dengan makna. Paling Tapi pertanyaannya, dominan ya, Ustaz, ya? betul dominan sekali.
Pertanyaannya, dari Al-Fatihah sampai Anas kita menemukan tidak yang namanya mad panjang 4 sampai 5? Belum tentu. Lihat, di Al-Fatihah saja gak ada. Gak ada ya? Mad jaiz ada tidak? Nggak ada. Ada. Terus kita sampai Anas. Sampai Anas kita lihat tuh. Walin Ustaz ada walat walin. Itu 6 harokat. Mad wajib. Itu 6 harokat. Mad lazim. Mad lazim. Lazim. Nah, tuh lihat di sini ada mad jaiz. Oh, enggak ada Tidak ya. ada. Tapi mad tabi'i itu dari Al-Fatihah sampai Anas tidak lepas dari mad tabi'i. Berarti yang harus dikuasai pertama apa? Mad tabi'i. Nah, itu dulu Pak. Itu dulu. Ya, tabi'i aja dulu. Jangan dulu ke idgham bigunah, ikhfa hakiki gitu ya. Apa namanya? Itu kalau kuasai udah ahli ya terlebih Ustaz ya. apa gimana? Kalau udah ahli boleh kita untuk nikahkan lagi itu. Jadi sebetulnya Mad kalau itu ya. misalkan kan barusan Bapak bilang kiat-kiatnya apa? Itu yang saya pelajari di tabi'i dulu, perbaiki baru next. Next levelnya ke 4 harokatnya, terus ke 6 harokatnya. Sesudah itu nanti next lagi ke gunahnya tambah. Kan gunah itu kan zaman gunah, itu tidak termasuk makna kan? Gak termasuk makna gitu ya. Jadi itu yang paling Jadi utama ada tadi apa? tahap-tahapnya Ustaz ya. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Makanya kita membuka tahsin private ini tahapannya itu dari tabi'i. Yang paling lama itu belajar tabi'inya, Pak. Yang paling lama ya. Bahkan sampai 8 pertemuan tuh. Di sini ada yang ikut ya. Sampai 8 pertemuan itu tabi'i itu ya. Makanya yang paling penting itu tabi'i. Wah, Masya Allah ya. Itu barangkali Ya mungkin Bapak begini ya? Ustadz yang nambahin aja. Gimana? Ya, boleh. Kenapa kebanyakan santri atau murid nggak bisa setelah belajar sekian tahun, ada yang 7 tahun seperti yang Ustadz bilang gitu. Menurut pemikiran saya ini harus ada satu sinergi antara mentor, ustadz, pengajar dengan muridnya gitu Ustadz ya. Betul. Jadi si mentor memberikan ilmu, santri kita ini yang belajar harus ada kesungguhan. Gitu Ustadz ya. Kemauan keras gimana agar jadi targetnya aku harus bisa begitu aja. Nah, itu ini untuk sebetulnya itu betul. Jadi Sebetulnya itu yang targetnya paling ya. utama ya, yang paling utama hakikatnya kita belajar itu adalah hakikatnya kewajibannya itu belajarnya. Bukan fasihnya, bukan indahnya, tapi belajarnya gitu. Ya, dikarenakan setiap orang Allah ciptakan suaranya berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak. Ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang punya lembut, kemampuan gitu. cepat Ya. juga. Ada suaranya bagus, ada suaranya tidak bagus gitu ya. Bukan jelek ya, tapi tidak bagus gitu ya. Nah, jadi sehingga dari keterbatasan itu yang jadi pondasinya apa? Pondasinya adalah kewajiban kita belajar gitu. Kewajiban kita mengusahakan. Ketika ayah bunda nih di sini ya, dari ratusan orang, ayah bunda belajarnya sama tidak bersama saya nih, hari ini, malam ini? Enggak sama. Enggak, belajarnya ya sama tidak? Gurunya saya, materinya sama. Belajarnya sama Ustaz. Tapi kira-kira sama Ustaz. Kira-kira sesudah ini, kira-kira sesudah ini, apakah sama tidak pemahamannya gitu? Belum tentu Ustaz. Belum tentu kan? Nah gitu. Ya. Tidak Ustaz. Nah, kembali kepada tadi, hakikatnya apa kita di sini? Berada di sini? Belajar terus. Dari Bapak Ibu sekalian, dari ratusan orang di sini belajar, ada yang lancar, ada yang apa? Ada yang paham, ada yang tidak. Yang paham kira-kira dapat pahalanya? Sama. Yang tidak paham kira-kira dapat tidak pahalanya? Dapat. Itu poin utamanya, itu adalah bagaimana kita caranya beristiqomah dan juga terus mempertahankan keistiqomahan kita, terus belajar gitu ya. Kalau misalkan gini, dari ratusan orang yang belajar tiba-tiba ibu bisa nih, misalkan, berarti alhamdulillah. Ketika dari ratusan orang ini ada ibu bapak yang ketika sudah beres tidak bisa, alhamdulillah, karena yang kita dapatkan apa? Pahalanya. Belajar. Nah, itu Pak ya. Itu barangkali mungkin disebut kiat-kiat gitu ya, kiat-kiat untuk mengkondisikan bagaimana kita menjadi seseorang yang memang menjadi tugas ya, kalau kita punya ilmu itu harus diajarkan ya. Mau itu sedikit ataupun banyak. Pokoknya jangan takut mengajarkan karena mereka membutuhkan
kita. Tapi jangan berhenti belajar. Itu Belajar. saja barangkali. Sepertinya ini apa namanya, pertanyaan Manjada Bapak wajada. sudah gitu ya. Pertanyaan Bapak ini langsung ke tiga mewakili tiga sepertinya gitu ya. Oke. Luas. Luas banget gitu ya, Masya Allah. Iya. Sepertinya satu Ya lagi Ustaz, deh. nambah satu aja Pak. Oke, gimana? Ustaz yang Gini, mengenai torik tadi Ustaz. Gimana Bu? problem saya Mewakili belajarnya kaum ibu otodidak dong, tanpa Ustaz. guru. Itu Jangan problem. Bapak terus. Minus. Yang saya mau tanya yang soal torik tadi, torik. toriko. Ada. Saya membaca mat jaiz itu dengan 2 harakat. Jadi itu pakai torik apa ya? Torik Al-Jazari, Bu. Oh, Ya. bukan apa Tainin. namanya? Yang satu lagi itu apa? Asatibia tapi ada tariknya juga ya, Ustadz ya? Setahu saya bukan itu sih. Ini nih. Bukannya At-Taibah. Ada catatannya. Ya, betul. Betul, Toibah An-Nasr, Bu. Taibah Yaitu Nasr. toriknya Oh, iya. Al-Jazari sama-sama. Oh, Al-Jazari. Nah, Ada gini nih. nama lainnya ya, Ustadz? Betul nih. Ini Bu, saya ada catatannya, boleh di screenshot ya. Boleh di screenshot. Nah, sebentar. Jadi nggak apa-apa ya, agak manjang sedikit ya. Nah, ini nih. Ini Bu, boleh di screenshot lihat. Oke. Nah, di sini. Di sini menurut jalur Thoriqah Syatibiyah dibaca 4 sampai 5 harokat. 5 Mad jaiz harokat. ya, bukan Ya. mad wajib, ingat. Bukan Iya, mad wajib. mad Mad saja. jaiznya, mad jaiz saja ya. Makanya kenapa terkadang guru-guru kita pun juga menyarankan kalau misalkan kita tidak tahu toriknya, tidak tahu cara bacanya, jangan dipakai. Lebih baik Syatibiyah aja yang mudah. Syatibiyah itu rata semuanya ya, 4 sampai 5 harokat gitu. Ya, mau mad jaiz ataupun mad wajib. Cuman yang jadi pokoknya adalah mad wajib ya. Kalau mad wajib dibaca 5 harokat berarti mad jaiz 5 harokat. 5 harokat. Kalau mad wajib dibaca 4 harokat berarti mad jaiz 4 harokat gitu ya. Ngikutnya ke mad wajib ya. Jangan terbalik. Jangan jaiz dulu baru wajib ya. Tapi wajibnya kan berapa matsilah dulu? kan mengikuti juga matsilahnya. Oh, itu nanti nggak termasuk, Bu. Nggak termasuk. Matsilah Untuk itu yang tidak 2 termasuk. harakat. Enggak, maksud saya kalau yang saya baca 2 mat jaiz dengan 2 harakat, matsilahnya juga 2 harakat kan? Itu mah hanya kekonsistenan yang dipilih saja. Jadi kalau misalkan nih, kalau misalkan saya jadi nanti apa namanya? Oh iya, mad silah ya, afwan. Mad silah tawilah ya. Iya, sila tawilah. Oke, sip. Betul, Bu. Sama. Maksud saya adalah mad arid li sukun dan mad linnya Mad silah itu tidak tawilah. termasuk. Ya, mad silah betul. Ya. Mat silah dibaca 2 juga kan? Mad silah qasiroh 2 harokat, mad silah tawilah 2 harakat juga. 4 sampai 5 harokat kalau torikohnya Syatibiyah. Kalau misalkan torikohnya Toibah An-Nashr Toibah. dari Ibnu Al-Jazari berarti dibaca 2 harakat. Ya. Syukran Ustaz. Oke, ini udah ada catatannya ya. Ini di modul kita, Ibu Bapak sekalian. Jadi di modul kita pun juga dibahas karena ini permasalahan kita di kalangan di kalangan pembaca ini ya. Jadi ada yang membaca 2 harokat, ada yang membaca 4 sampai 5 harokat. Ada catatannya dan ada torikohnya ya. Baik, barangkali itu saja sudah, berarti pertanyaannya sepertinya sudah pertanyaannya 5 nih ya. 5 sudah ya. Nanti digabung langsung sama Ibu dan Bapak ya. Baik, dikarenakan waktunya luar biasa Ayah Bunda sekalian, hampir 2 jam ya, karena sebetulnya sampai 21:30 ya, tapi ini luar biasa offset terus ya. Tapi alhamdulillah, yang penting semangat ya. Semangat. Tujuannya apa tadi? Tujuan kita adalah menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah belajar. Mau bisa Jangan cepat ataupun puas ya, Ustaz. tidak. Iya Ikhtiar betul. belajar. Harus jangan puas ya. Terus Wajib, harus wajib itu ya. Dikarenakan kalau kita merasa puas berarti kita sombong gitu ya. Berarti kita sombong ya. Makanya terus kita belajar sampai kapanpun kita belajar, sampai kapan? Sampai titik penghabisan ajal menjemput kita, seperti itu ya. Makanya tujuannya tadi ya, belajarnya mau hasilnya bagus atau tidak, alhamdulillah. Bersyukur karena apa? Kita mendapatkan pahalanya. Itu yang akan kita bawa itu pahalanya, bukan dikasih kefasihannya ya, kesempatannya, betul Bu, seperti itu ya. Barakallahu fikum Ayah Bunda sekalian, pada malam hari ini mudah-mudahan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan
untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin. yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendengar, kesempatan untuk membaca Al-Qur'an ya. Kesempatan yang tentunya bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh-solehah seperti ayah bunda sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan di dunia, tapi mudah-mudahan kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, kita batasi untuk tanya jawabnya. Barangkali ayah bunda kalau ingin lebih khusus tanya jawab, nanti bisa jadi ayah bunda bisa mengikuti kelas private-nya kita, yang mana di situ kita lebih terpantau, lebih diskusi banyak dan seterusnya. Ini sebagai pelayanan kepada ayah bunda yang memerlukan program khususnya ya. Dikarenakan di program besar ini kita keterbatasannya adalah jumlah pesertanya banyak dan juga yang bertanya itu ratusan orang, terbayang tidak ya? Tidak akan habis-habis waktunya ya. Maka itu kita batasi saja. Yang penting ayah bunda fokus kepada hal tadi ya. Kita fokuskan, niatkan yang pertama ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Andai pun ayah bunda di sini yang ingin bertanya belum terjawab, yang ingin bertanya belum saya berikan kesempatan karena kita keterbatasan oleh waktu. Jadi mohon dimaklum dan tidak usah berkecil hati, insya Allah di lain waktu kita bisa bertemu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian ya. Afwan Ustadz, kalau private hubunginnya kemana ya? Kita belum buka ayah bunda ke admin ya, ke admin. Ada kalau di grup besar itu ada adminnya, ada Kang Tian, ada Teh Sipa. Itu boleh untuk nanya-nanya boleh. Cuman kalau misalkan slow respon karena kita lagi membereskan program yang sudah berjalan ya. Jadi insya Allah rencana itu bulan depan. Bulan depan kita membuka program private yang terbaru ya. Untuk saat ini belum dibuka kembali ayah bunda ya. Pokoknya standby saja terus di kelas besar. Kita batasi satu kelas itu kurang lebih 12 orang. Kurang lebih, tapi itu 1,5 jam sudah terpantau semuanya ya. Ada juga yang 8 orang, ada juga yang 5 orang. Berapa kelas satu gitu, program Ustaz? Gimana? Berapa kelas satu programnya? Satu program satu kelas. Satu periode. Oh, segitu Ustaz ya. Satu kelas. Harus buru-buru daftar Ustaz. Ya, nanti insya Allah pokoknya standby saja. Nanti bulan depan kita akan coba buka kembali ya. Untuk saat ini belum dibuka ya, ayah bunda ya. Jadi dikhawatirkan kenapa? Ketika ayah bunda bertanya ke admin, slow respon dikarenakan sedang memperbaiki dan membereskan waiting list yang sebelumnya gitu ya. Mungkin barangkali di sini ada yang sudah waiting list masih nunggu-nunggu, mohon bersabar ya. Sedang dirapihkan, sedang ditata rapi untuk kelas-kelasnya sehingga nanti ayah bunda yang sudah waiting list bisa memulai KBM-nya di bulan Juni ya. Mei, Juni kan sekarang sudah Juni ya. Nanti insya Allah 1 minggu ini, 1 pekan ini sedang dibereskan ya. Jadi untuk ayah bunda yang ingin kelas private-nya insya Allah bulan depan kita akan buka ya. Nah untuk informasinya bisa jadi minggu depan, bisa jadi pekan yang ketiga gitu ya. Pokoknya standby saja seperti itu Pak ya. Oke, kalau misalkan diperpanjang pasti panjang. Sekarang kita perpendek saja ya untuk materinya dan juga informasinya insya Allah. Selebihnya ayah bunda sekalian tetap standby di grup masing-masing dan juga kalau ada informasi bisa langsung respon nantinya insya Allah ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami untuk melayani ayah bunda dari pertanyaan tadi ya, pertanyaannya, terus talakinya, terus belajarnya kita terbatas di kelas akbar ini dikarenakan kelas akbar kita khususnya hari Ahad ini kajiannya beragam ya. Jadi kajian-kajian besar semua ya, materi seperti tadi perbedaan, terus nanti ada kaitannya dengan nama-nama istilah, ilmu-ilmu riwayat dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat, semuanya bisa hadir kembali dan Allah takdirkan berjalan dengan lancar kembali ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ari. wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum semuanya. Pada Afwan. Ustaz tadi yang telah berikan materinya yang sangat luar biasa ya. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelumnya terima kasih dan afwan bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa kembali ya yang pekan yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Semangat. Ustaz. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Mohon izin mau off.